Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum. Masih bersama saya Cynthia dan masih membahas mengenai alergi pada hidung. Masih bersama dengan Dokter Friska yang merupakan spesialis THT. Halo Dokter Friska. Halo Mbak, apa Halo. kabar? Baik, dokter apa kabar dok? Baik, Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan bahas soal alergi pada hidung ya dokter. Iya benar-benar Mbak. Saya ke pertanyaan pertama dokter, sebetulnya alergi hidung nih seperti apa sih dokter yang dimaksud dok? Jadi alergi pada hidung atau sering disebut dengan rinitis alergi yaitu adalah penyakit dengan sekelompok gejala. Gejalanya itu bisa berupa bersin, kemudian ingus yang cair dan bening, kemudian ada rasa gatal pada hidung dan mata dan adanya hidung tersumbat. Penyakit ini mempengaruhi mukosa hidung akibat dari peradangan yang diperantarai oleh imunoglobulin E atau antibodi E yang dicetus oleh paparan alergen. Begitu, Mbak. Oke, jadi penyebabnya adalah alergennya tadi ya dokter ya. Ya, Oke. benar. Alergennya itu biasanya dari apa dokter? Mungkinkah ada yang debu atau apa dok? Jadi paparan alergen yang paling sering yaitu bulu rumah, kemudian bulu binatang, kemudian bisa serbuk sari dari bunga gitu. Oke, serbuk sari termasuk alergen juga ya dokter ya? Iya termasuk. Jadi itu biasanya pemicu atau alergen musiman. Jadi musiman itu dia nggak sepanjang tahun. Jadi ada ada musimnya. Biasanya pada musim gugur gitu. Oke. Selain itu dokter, penyebabnya biasanya apa lagi sih dok? Alergi ini apa memang alergen aja ya dokter ya? Iya, jadi pemicunya banyak ya. Biasanya seperti yang saya bilang tadi, pemicu musiman itu bisa serbuk sari, kemudian jamur, kemudian bisa yang sepanjang tahun. Sepanjang tahun ini misalnya di rumah itu tungau debu rumah, kemudian ada hewan peliharaan, bulu-bulu hewan peliharaan, kemudian alergen bisa dari bahan lingkungan kerja, misalnya dari karyawan pabrik roti alergen terhadap tepung, kemudian misalnya di karyawan laboratorium, kemudian bisa karyawan plastik, bisa dari cat plastik, kemudian karyawan kayu bisa dari mebel atau resin dari kayu itu gitu. Oke. Nah, ada juga dokter yang bilang alergi hidung musiman itu maksudnya gimana dokter? Nah, iya benar. Jadi ada dua jenis rinitis alergi ya. Jadi bisa alergi musiman atau menetap. Jadi kalau misalnya alergi musiman itu biasanya terjadi selama musim semi dan musim gugur sebagai respon terhadap alergen di luar ruangan. Yang seperti Hmm. saya bilang tadi contohnya serbuk sari. Kemudian kalau alergi hidung yang menetap itu terjadi sepanjang tahun atau kapan saja. Jadi respon tubuh terhadap zat di dalam ruangan, misalnya tadi tungau debu rumah, kemudian hewan peliharaan bisa. Oke. Kemudian, apakah dampaknya seperti apa dokter? Apakah berbahaya dok? Sebenarnya kalau berbahaya itu tidak, tapi itu dampaknya bisa eh, kalau kita tangani dengan baik tidak menimbulkan komplikasi. Tapi kalau dibiarkan saja alerginya terus berlanjut, nantinya akan dapat menimbulkan komplikasi. Nah, komplikasi yang paling sering yaitu penurunan dari kualitas hidup kita, baik dari kerja atau di sekolah. Kemudian apabila ada asma, Oke. maka perburukan semakin buruk asmanya. Kemudian bisa terjadi kelamaan bisa menjadi sinusitis karena akibat dari penyumbatan di rongga hidung. Kemudian pada anak-anak dapat terjadi infeksi telinga tengah atau otitis media.
Kemudian ini juga yang paling dikeluhkan pada pasien yaitu kualitas tidurnya akan terganggu karena kelelahan di malam hari biasanya akibat Mm-mm. dari alerginya. Oke. Kalau gejalanya seperti apa saja dokter alergi ini? Baik, kalau misalnya gejala dari rinitis alergi itu pertama apabila kita sudah terpapar dari alergen, biasanya akan muncul gejala bersin, kemudian hidung tersumbat, kemudian ada rasa gatal di daerah hidung, di daerah mata, kemudian ada ingus yang encer dan bening gitu. Oke. Nah, bagaimana dokter cara mengatasinya ini, dok? Nah, gini, sebenarnya penanganan yang paling utama untuk rinitis alergi ini adalah menghindari atau mencegah alergen penyebab apabila kita sudah tahu kita alergi terhadap suatu zat apa gitu. Nah, apabila rinitis alerginya ringan, kita dapat lakukan cuci hidung untuk membantu mengeluarkan lendir dari hidung. Nah, kemudian ada beberapa langkah juga yang harus kita lakukan, yaitu pertama memakai masker ya apabila ada aktivitas di luar rumah. Kemudian biasakan untuk mandi segera setelah kita beraktivitas di luar rumah. Kemudian biasanya kan paling sering itu alergi terhadap tungau debu rumah. Jadi kalau misalnya mau membersihkan rumah, membersihkan lantai, sebaiknya dilakukan pel dulu. Jadi debu tungaunya tidak naik gitu. Kemudian apabila ada hewan peliharaan di rumah, sebaiknya sering atau rutin dimandikan. Kemudian rutin untuk membersihkan karpet atau tikar yang ada di rumah gitu. Oke. Eh, Sebetulnya kapan nih dokter harus pergi ke dokter THT gitu ya, dokter? Ya, tanda-tandanya seperti apa, dok? Nah, kalau misalnya kita sudah ada gejala rinitis alergi, sebenarnya tidak usah menunggu parah ya. Kalau kita harus ke dokter, tidak usah sampai ada komplikasi. Jadi apabila sudah ada tanda-tanda gejala untuk rinitis alergi, seperti yang sudah saya jelaskan, misalnya ada bersin, kemudian ada cairan dari hidung yang jernih, kemudian rasa gatal di hidung dan mata dan hidung tersumbat, ini dan berlangsung intermittent atau persisten. Jadi ada dua nih klasifikasinya ya Mbak ya. Menurut Mm-mm. WHO ARIA ada klasifikasi berdasarkan waktu dan ada klasifikasi berdasarkan gejala dan kualitas hidup. Jadi kalau waktunya intermittent atau kadang-kadang itu gejala tersebut kurang dari 4 hari atau 4 minggu atau kurang dari 4 minggu. Sementara kalau persisten atau menetap itu dia gejalanya lebih dari 4 hari per minggu dan lebih dari 4 minggu. Nah, kalau berdasarkan gejala dan kualitas hidup itu ada ringan dan sedang berat. Jadi kalau ringan tidurnya masih normal, aktivitasnya tidak terganggu. Eh, tapi kalau misalnya sudah sedang atau berat, tidurnya sudah terganggu, kemudian aktivitas sehari-hari sudah terganggu. Jadi kalau ke dokter tidak perlu sampai eh, eh, derajatnya sudah sedang berat, ringan juga sudah harus dibawa ke dokter untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Dokter, sebetulnya tadi kan disebutkan ya, dok, gejalanya adalah hidung tersumbat. Nah, penyebabnya apa sih, dokter? Kenapa sampai hidung tersumbat? Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa gejala dari rinitis alergi itu adalah salah satunya hidung tersumbat. Jadi, kalau misalnya mukosa hidung yang sudah terpapar alergen sebelumnya, ini akan memicu keluarnya mediator atau zat, yaitu salah satunya adalah histamin. Nah, histamin inilah yang menyebabkan gejala-gejala pada rinitis, seperti hidung tersumbat akibat dari vasodilatasi pembuluh darah atau melebarnya pembuluh darah di mukosa hidung. Oke. Kemudian dokter, untuk pengobatannya apa saja, dok, obat dari alergi hidung ini?
Nah, jadi kalau misal obatnya ini ada beberapa jenis obat dan harus diresepkan oleh dokter untuk meredakan gejala rinitis alergi. Namun pengobatan yang paling utama yaitu menghindari atau mencegah terpaparnya alergen yang sudah diketahui alergennya apa gitu. Jadi ada beberapa obatnya. Yang pertama itu ada antihistamin, ini untuk mengurangi bersin dan meredakan hidung gatal dan tersumbat. Kemudian ada dekongestan berfungsi untuk meredakan gejala hidung tersumbat. Kemudian ada semprot hidung kortikosteroid, ini berfungsi untuk mengurangi reaksi peradangan pada mukosa hidung. Oke. Nah, kemudian dok, bagaimana sih dok cara mendeteksi jika hidung itu sudah ada tanda-tanda gejala alergi gitu dok? Nah, baik. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah ada gejala-gejala seperti yang sudah saya sebutkan, sebaiknya segera eh, ke dokter untuk diperiksakan. Biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan anamnesa dulu, tanya jawab dulu kepada pasien. Kemudian ditanya apakah ada tanda-tanda gejala alergi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian gejala-gejala tersebut reversible atau sembuh sendiri gitu. Kemudian berlangsung lebih dari 1 jam sehari dalam 2 hari berturut-turut atau lebih. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan fisik bisa dengan endoskopi THT dan pemeriksaan skin prick test yaitu tes alergi kulit untuk mengetahui alergen apa yang menyebabkan alergi. Apabila kita sudah tahu, kita akan dapat menghindari alergen tersebut. Oke. Berarti kalau hidung meler itu sebagai salah satu mungkin kemungkinan alergi ya dok ya? Iya, benar Mbak. Jadi salah satu gejala dari alergi, cuman kita lihat dulu seberapa berlangsungnya gitu. Oke. Kalau suplemen nih dokter, ada nggak sih dok yang mungkin perlu dikonsumsi atau yang cocok untuk penderita alergi dok? Iya benar. Jadi sebenarnya tadi yang sudah saya bilang kalau rinitis alergi ini adalah penyakit peradangan mukosa hidung sebagai akibat reaksi alergi. Jadi yang dapat mengurangi gejalanya adalah terutama menghindari alergen penyebabnya. Nah, kemudian dapat mengkonsumsi obat dari dokter untuk penanganan alergi dan tindakannya yang dapat kita lakukan di rumah adalah cuci hidung. Nah, konsumsi suplemen atau multivitamin sebenarnya lebih diperlukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh aja agar terlindung dari infeksi penyakit lain gitu. Jadi karena rinitis alergi ini disebabkan oleh alergi, jadi suplemen atau multivitamin bukan dikhususkan untuk mengurangi gejala alerginya gitu. Oke. Nah, terakhir nih dokter, apakah lingkungan tempat tinggal juga berpengaruh pada alergi hidung nih, dokter? Mungkin ada tips dan trik juga dari dokter Friska, seperti apa yang sudah memiliki alergi gitu ya dokter untuk menghindari alergennya dan lain-lain. Ya baik. Jadi memang lingkungan tempat tinggal ini berpengaruh sebab apabila lingkungan yang tidak bersih, maka kemungkinan terdapat juga banyak alergen ya yang sering tuh biasanya memicu alergi yaitu tungau debu rumah. Jadi kalau lingkungan kita tidak bersih, banyak debu kemudian tidak dibersihkan secara rutin, maka akan memicu pemicu rinitis alergi tersebut gitu. Jadi sebaiknya rutin dibersihkan untuk menjaga apabila pasien sudah terdiagnosa rinitis alergi, yaitu tadi untuk penanganannya adalah mencegah alergennya itu lebih baik. Jadi, nah, apabila sudah tahu alergennya apa, dengan screen prick test sudah tahu, maka untuk di rumah misalnya ada alergi debu atau tungau debu rumah, sering diganti spray kamar tidurnya, kemudian untuk lantai dibersihkan dengan kain pel terlebih dahulu, jadi debu tidak naik ke atas, kemudian sering memakai masker. Kalau
kalau di luar rumah, kemudian cuaca juga akan mempengaruhi. Jadi apabila kita sudah ada eh, alergen penyebab rinitis alergi, misalnya tungau debu rumah, diperparah dengan adanya asap rokok, kemudian cuaca, kelembapan yang tinggi, itu akan memperparah si rinitis alergi kita gitu. Jadi tidak hanya ada alergen, tapi yang lingkungan kita juga berpengaruh gitu. Oke deh, baiklah. Terima kasih Dokter Friska atas penjelasannya mengenai alergi hidung. Makasih Mm, dokter. Sama-sama, Mbak. Oke, Sahabat Eljon, tadi kita sudah mendengarkan ya mengenai alergi pada hidung. Jadi yang paling penting tadi lingkungan juga menjadi salah satu faktor untuk dijaga kebersihannya, untuk mencegah tadi alergen-alergennya dari debu ataupun bulu hewan ya tadi sebagai salah satu contoh alergennya. Gunakan masker juga. Jadi yang paling penting adalah jaga kebersihan untuk mencegah alergi pada hidung tadi. Dan juga yang paling penting tadi ada gejala-gejala yang mungkin sudah dirasakan disebutkan oleh Dokter Friska, boleh dibawa ke dokter THT. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia dan juga Dokter Friska Mutia Lubis, dokter spesialis THT. Pamit undur diri, sampai jumpa. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!